suara dari seluruh dunia yang akan kami. Dan juga di tahun 2024 kami kebetulan sudah diundang untuk mengikuti kompetisi di Selandia Baru. Jadi mohon doa kapan turun ke sana, Pak? Semua dilancarkan. Dan berdoa. Ada beberapa hal yang kami sampaikan pembicaraan ada visi yang kami harapkan visi adalah besar. Event-event seperti ini Harus. kalau boleh jangan cuma sampai di sini. Amin. Kalau besok misalnya bikin workshop atau bikin semacam lokal karya atau apa istilahnya untuk membahas tentang bagaimana sebenarnya paduan suara, bagaimana paduan menyanyi yang baik seperti apa, boleh dilaksanakan dan kami siap membantu untuk itu. Amin. Dan supaya orang boleh sama-sama bertumbuh. Dan kami juga pasti akan mempelajari banyak musik dari GPDI yang sangat-sangat kaya menurut kami, sehingga dalam kita memuji Tuhan kita memberikan semua yang terbaik, menyanyi dengan hati karena orang berkomitmen berniat untuk memberikan terbaik, pasti orang akan mengolah semua potensi menyanyi yang baik seperti apa. Nah ini yang paling utama adalah kualitas suara. Kemudian ada animasi, ada lain-lain yang dinilai sampai kepada cara kita. Nah itu nanti ada hal-hal yang lebih teknis yang akan disampaikan oleh Pak Swingli sebelum nantinya akan mendengarkan hasil untuk perlombaan selama bulan ini. Dan kami sungguh diberkati dengan puji-pujian yang sudah disampaikan. Tuhan memberkati orang semua. Kami serahkan kepada Pak Swili untuk boleh memberikan beberapa arahan atau beberapa pemahaman tentang teknis bagaimana bernyanyi atau bermusik khususnya di bidang paduan suara. Terima kasih. Haleluya. Ya, puji Tuhan, sebenarnya banyak hal tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Octavila Bawotong, juga nantinya akan ditambahkan oleh Bapak Nixon Hosang. Jadi tadi belum lengkap sebenarnya informasi yang diberikan. Semua tuh peluru jangan ada kemari. Tadi belum dijelaskan semua. Jadi Pak Octavila Bawotong juga memang di paduan suara kami yang North Sulawesi. Paduan suara namanya paduan suara PKB Gebim. Jadi mungkin beberapa tahun ke depan orang punya kerinduan ada paduan suara Republikan kalau DPD. Itu mimpi itu dimulai dari sekarang. Ya, mimpi. Bukan masalah puji-pujian itu diperlukan dan lain sebagainya. Bukan Bapak Ibu, tapi karena memang dengan adanya kompetisi itu akan meningkatkan trompet kualitas. Orang akan latihan bagus-bagus. Sama tadi ada persiapan dan lain supaya kalau orang persiapkan itu lagu itu pujian dengan baik, Tuhan pasti senang. Karena apa? Sedangkan manusia dengar sakit telinga, nggak enak, apalagi orang mau kasih Tuhan. Ya, jadi sebenarnya puji-pujian itu memang di luar sana orang bilang yang penting nyanyi dengan hati. Tapi ingat ya, pujian itu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena nanti ditambah baru nyanyi lagu apa kalau orang mungkin cuma nomor berapa, cari. Jadi harus dipersiapkan. Nah, itu. Kembali ke informasi tadi. Jadi paduan suara PKB Gebim, Bapak kedua adalah penyanyi juga di situ. Jadi di penyanyi itu memang ada 40 orang, semuanya pelatih. Gitu. Kebetulan saya juga dipercayakan untuk bisa istilahnya mungkin mengkoordinasikan orang. Karena di pelatih ini kalau nggak manage bagus-bagus, si A bilang A, si B bilang B, C bilang C. Semua suka, satu di sini kasih keras, satu bilang enggak. Menurut John Frederick Handel di sini harus begini. Semua aku ambil orang di sini. Nah itu tapi tugas untuk menyamakan orang berpersepsi. Ketika orang bersatu, nggak ada egois, nggak ada tuh bilang siapa, nggak ada Superman, tapi ada super team. Nah itulah orang persatuan baik. Makanya di sana orang bisa memenangkan 5 kategori. Sebenarnya bukan cuma 5 tapi plus 1 kategori yang dimenangkan oleh Bapak Octavila Bawotong lewat paduan suara pemerintah Kota Bitung. Ya, itu tepuk tangan dulu. Pemerintah Kota Bitung yang selalu
mensupport. Dan ini lomba internasional juga berarti membawa nama negara Indonesia. Nah, itu dia. Kemudian tadi bilang kita lomba juri di Prancis, itu betul, tapi nanti masih lama 2025. Tapi kalau coach Octavio Labawoto itu sana masih ada DP bos dari situ. Ya, baru saja jadi juri di Lebe Festival Choral Competition yang digabung dengan Festival Pesona Lebe, dan duduk bersama para juri-juri internasional dari Singapura, Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan. Itu duduk bersama. Jadi ya tadi so terlalu merendahkan, padahal beliau sendiri memang juri internasional juga. Begitu juga trompet ini, saudara Nixon, dia adalah solo di PKB, ya solo terbaik juga waktu di Italia. Tapi bukan itu sebenarnya yang ingin kamu bilang, tapi mungkin kalau juga orang bimbing dulu masih ada pandangan bahwa kalau juri itu bisa dibayar, kasih akar envelope slip di partitur, atau kalau dia punya saudara, DP kenalan, DP semua ada hubungan, ya pasti orang yang menang. Jadi kenapa dalam sebuah lomba harus dijelaskan profil dari juri supaya Bapak Ibu semua yakin bahwa percayalah, apalagi kemarin orang sudah doakan ya, sampai tak kaget dia kata mungkin tidak biasa sampai mau berlutut, mau tumbang di kepala, tapi tidak apa-apa ya, mau doa orang, karena orang merasa orang melakukan trompet tugas tidak terbeban, tidak ada istilahnya ada yang bawa pesan, orang tujuan ya. Kalau begitu semua ragu-ragu dia mau maru kayak Totofori. Tapi kan orang yakin orang melakukan trompet tugas dengan baik, orang tidak takut, mau didoakan apa semua. Karena orang tahu pekerjaan ini memang bukan cuma sekedar habis lomba membayar, ya. Bukan bahasa ini Pak Benar, bukan. Tapi dalam arti supaya kualitas ini lomba ini betul-betul terjaga. Karena ini kan baru mungkin Pak baru pertama lagi sesudah puluhan tahun yang lalu katanya, itu luar biasa. Kenapa orang tidak ulang lagi? Nah ini sampai start awal, orang percaya bahwa tahun depan dan 2 tahun depan dan seterusnya ini kompetisi akan makin baik ya, dan nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian kalau masalah teknis kami menjuri ada 4 aspek. Yang pertama adalah intonation atau intonasi atau kebenaran not itu not Bapak Ibunya kasih masuk di sini. Itu sore ini Bapak bunyi di redo. Cuma contoh. Jadi intonasi, kedua sound quality, kualitas suara. Namanya juga lomba menyanyi. Kalau lomba memasak yang menilai itu suara. Jadi ketuk jam jamara kalau pas di latihan itu pelatih jadi satu-satu. Memang begitu no. Kalau lomba menyanyi mesti pelatih mau dengar itu suara satu. Cuma memang kadang orang pelatih kalau karena belum jadi karena itu jatah lebih sedikit kan, itu emosi. Sobat teman akhirnya tuh Bapak Ibu semua mau datang latihan karena ada pemahaman. Begitu. Kita juga belajar untuk bisa mengendalikan emosi karena ini masalah sound quality itu sangat penting ya. Ada paduan suara, dia ada menyanyi semua di penot betul, tapi ada paduan suara dia menyanyi DP suara bagus. Kalau orang awam mau dengar, orang suara lebih bagus, orang lebih kuat, nah ini kuat ini bahaya. Cuma jadi ingat bisa lebih kuat, padahal ada aspek lain masalah sound quality. Ketiga, ketaatan pada partitur. Kalau ketaatan pada partitur, mungkin kalau vokal group ada namanya aransemen, itu ya ada intro, kemudian ada DP syair lagu, terus ada interlude, kemudian DP refrain, di belakang ada koda. Mungkin tidak semua pakai itu. Tapi kalau itu ada lebih bagus. Kemudian ada penggarapan, bukan cuma sekedar menyanyi begitu. Ada dinamikanya, ada tempo, rasa dan lain-lain. Kemudian terakhir adalah artistic performance. Artistik menyanyi di sini memang dapat rasa orang punya tuh panggung. Betul-betul ya, kasih ekspresi bagus, ya senyum-senyum. Tadi banyak bapak-bapak yang memang kalau orang tahu dia sok kete, sok keras. Bilang api mas, itu api jangan ya, itu gampang. Tapi orang menilai ini secara kumulatif. Jadi bukan karena si A suara bagus sekali dia yang menang,
bukan karena si B yang menyanyi betul semua sudah tulis di situ itu not dia yang menang, bukan karena si C karena dia penggarapan atau dia lagu gagah sekali pengelola yang menang, atau bukan karena tuh poin dia tadi karena menyanyi senyum-senyum ekspresi bagus orang untuk juara. Tapi orang melihat secara akumulasi itu ada rumus-rumusnya. udah rumus kan. Maka didapatlah hasil-hasil yang sudah kami tadi. Ya semoga orang semua ya menang pasti puas, pasti tidak puas. Tapi cuma pesan bahwa kalau orang menang ya silakan, bukan euforia mau senang silakan. Itu kok paling tinggi 1 minggu. Habis itu orang lupa. Dan juara, satu orang dan juara di Prancis di Atletico 10 kategori. Baru ini sebulan kawan, 3 bulan bulan Juli. Sudah orang selalu lupa, banyak orang selalu lupa. Jadi sebenarnya jadi juara itu tidak terlalu penting, tapi proses di dalamnya itu jauh lebih penting. Itu tuh Lalu juga proses nilainya ada di bawah, proses itu lebih berharga daripada di hasil. situ orang beriman betul-betul ini peluang suara ini dia apa mau bangkit lagi atau langsung habis bubar. Nah itu sebenarnya proses dia. Makanya berikut seperti yang bilang, nanti datang jam 7, orang datang jam 6. Nah itu Kemudian akhir ini di bisa ke depan terus lebih besar, dia kalau lomba bulan juara akhir pertama Oktober bisa tahu dari bulan Januari. terakhir sekali Jangan saya tahu bulan nah itu Agustus atau dapat saya tahu dari Januari, maksudnya Jadi mau terhadap follow up pendidikan juga itu sama proses. juga. Gitu. Terus kalau boleh ada follow up, iya. follow up itu aturan yang sudah tertulis bahwa kalau suara sekian, Misalnya orang lain itu kalau pakai batasan jumlah sekian, di nanti keberhasilan lagu wajibnya proses, harus bukan begini. yang ada sekarang. Terus sudah dilampirkan di Yang orang lain sekarang aduan. Jadi bisa jelas juri, tapi di ada proses itu banyak-banyak sebenarnya versi. DP makna. Jadi ada satu laporan. Jadi itu masukan-masukan. Tapi di roadmap orang sempat cerita kemarin dengan mungkin bagus bagaimana ini lomba terus dibicarakan supaya teman-teman makin baik. Nah harus orang lagi yang juri tapi at least orang bantu untuk atur Lihat orang semua berhasil, perencanaan lihat ke di depan proses. supaya makin baik. Ya kita kira itu banyak sekali yang mau bilang, nah apa karena memang cuma ini orang berkuda apa lagi kesempatan seperti ini. Habis ini sudah Bapak Ibu sibuk lain, orang sibuk lain. Jadi mohon maaf sudah panjang dan teman saya, saudara Bapak Nixon Osak akan membacakan 2 jenis kompetisi yang sudah dilombakan. Silakan. Haleluya. Haleluya. Si Tuhan. Saya akan membacakan hasil dari paduan suara. Dengan total poin 1000. 80,65 diraih oleh jemaat GPDI Sangkakala Kolten. Tepuk tangan dulu. Orang jujur asli. 80,65 dengan total poin 81,08 diraih oleh jemaat GPDI DTC Bitung dan total poin 81,92 diraih oleh jemaat GPDI Pusat Samratulangi. Jadi yang mendapat juara 1 atau peringkat 1 jemaat GPDI Pusat Samratulangi dengan poin 8192. Juara urutan kedua GPDI DTC Bitung 81,08 dan peringkat ketiga GPDI Sangkakala Kolten 80,65. Oh, paduan suara. Selanjutnya saya akan membacakan hasil lomba vokal group dengan total poin 79,08 diraih oleh jemaat GPDI Rano Ketang Atas. Tepuk tangan. Lanjut dengan total 79,10 diraih oleh jemaat
GPDI Bethlehem Tagulandang. Selanjutnya dengan total 80,13 dari vokal grup GPDI Galilea Manemonembo Sudah orang ini. dengan poin 80,49 dari jemaat GPDI Tomohon. Tepuk tangan dulu. Dengan poin 81,25 diraih oleh vokal grup Bethlehem Voice. Juara satu. Bethlehem Voice ini dari Betani. Kota Mobagu. Ya. Selanjutnya dengan poin Orang. Juara satu. Harapan 3 dengan poin 81,77 diraih oleh jemaat GPDI Asa Voice Binut. Peringkat 5 dengan total poin 81,89 diraih oleh vokal grup Alpha Omega Jayapura. Harapan 1 di peringkat 4 dengan total poin 82,87 diraih oleh GPDI Betania GPI. Kurang 3 ini.